Pengadilan Militer 104 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin Waikanan Lampung yang gugur saat menggerebek arena sabung ayam. Sidang yang berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 memasuki pembacaan tuntutan untuk 2 terdakwa Kopda B dan PL2L. Dalam tuntutannya, Auditor Militer 105 Palembang menuntut Kopda B dengan hukuman mati dan pemecatan dari TNI. Ia dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana, memiliki senjata api ilegal, serta terlibat dalam pengelolaan perjudian. Tuntutan dijatuhkan tanpa adanya pertimbangan yang meringankan, mengingat tindakan terdakwa dianggap mencoreng nama baik institusi TNI. Terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana ke-1, primer, pembunuhan dengan rencana sebagaimana ketentuan pasal 30 KUHP, dan kedua, memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi serta ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 tentang senjata api, dan ketiga, mengadakan perjudian secara bersama-sama sebagai mata pencarian sebagaimana ketentuan pasal 303 1 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pidana mati. Pidana tambahan dipecat dari ini Master Ceki Tenyade. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat, seluruh surat-surat mohon didekatkan dan disatukan dalam berkas perkara. Barang-barang, 1 buah senjata api laras panjang, 1 buah magazen, 20 butir munisi, 1 buah selongsong munisi, 8 buah selongsong, 3 buah selongsong munisi, 2 buah selongsong munisi, 1 buah munisi tajam kaliber 9 mm, 2 buah munisi hampa kaliber 5 mm, 1 buah munisi karet kaliber 5 mm, 4 buah selongsong munisi kaliber 5 mm, 9 mm, 3 buah selongsong munisi 5 mm, 5,5 mm. Mohon untuk dirampas, untuk dimusnahkan. Sementara itu, PL2L dituntut 6 tahun penjara dan pemberhentian dari TNI karena perannya dalam mengelola praktik sabung ayam. Tentunya saya sendiri selaku kuasa hukum berterima kasih pada Auditor Militer Palembang terhadap tuntutan yang diberikan hari ini kepada terdakwa. Jujur kami terharu. Walaupun saya hanya sebatas kuasa hukum, tapi sejak awal saya juga mendampingi sampai hari ini. Saya tahu yang dirasakan oleh klien saya. Saya tahu apa yang mereka rasakan. Ya, mudah-mudahan nanti majelis hakim bisa benar-benar memberikan juga putusan yang setimpal sama seperti yang kita harapkan, ya, hukuman mati itu. Dan ya, kami terus berdoa. Ya, semoga ini yang benar-benar bisa diwujudkan, ya. Ya, ini sudah sangat maksimal dan inilah harapan kami semua gitu untuk bisa diberikan tuntutan mati dan pidananya juga nanti hukuman mati. Semoga itu bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin 28 Juli 2025 dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.